Sayyidiha Ustazina Yani Ustaz Yofi Agriko Ila Ustazina Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Santri-santrian yang berbahagia, ini dulu apa video? Dulu aja puji syukur, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Dengan syukur hidup kita menjadi makmur. Dengan syukur semua doa pun menjadi manjur. Dengan syukur kita tidur di atas kasur. Coba kalau kita kufur, kalau jalan sering berbentur, jatuh masuk sumur, mati masuk kubur. Kalau tidak bersyukur, makanya marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang. Kata siapa teman-teman? Ini Allah yang menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa kepala. Allah yang telah menciptakan berbagai macam makhluk. Allah yang maha pengasih lagi yang tiada biasa. Allah yang maha penyayang yang sayangnya tiada biasa. Allah telah menciptakan surga dan neraka sebagai reward dan punishment buat kita semua, buat hamba-hambanya. Orang yang bersyukur, yang taat dan patuh kepada Allah, maka diberi surga. Toh kalau kita sering kufur, sering meninggalkan sholat, jauh daripada Allah, maka kita akan mendapatkan punishment-nya, yaitu neraka. Suatu ketika Allah memanggil malaikat penjaga neraka. Siapa malaikat penjaga neraka? Malaikat Malik. Elik, sini loh, kata Allah. Nggih, Gusti Allah. Kata malaikat Malik, ada apa ya Allah? Coba kamu bakar itu neraka. Ketika dibakar, langsung berwarna oranye, merah. Malik pun melapor kepada Allah, ya Allah, apakah sudah panas? Kata Allah, ini belum panas. Setelah itu dibakar lagi sampai berwarna biru. Setelah berwarna biru, malaikat Malik pun melapor kepada Allah, ya Allah, apakah neraka ini sudah panas? Allah menjawab, belum. Setelah itu dibakar lagi sampai berwarna hitam. Jangan kira di neraka itu terang benderang, gelap gulita yang diterangi dengan lilin. Ketika gelap gulita ada lilin itu menjadi terang. Neraka itu bukan seperti itu. Neraka itu gelap gulita, saking panasnya berwarna hitam. Ketika api neraka itu dijatuhkan ke bumi sebesar buah kurma, bumi langsung hancur. Sebesar biji zaran, lautan kering. Apalagi kita masuk ke dalam neraka, jadi apa? Tidak berbentuk, hancur lebur. Itulah dahsyatnya neraka. Dan Allah juga telah menciptakan akal dan nafsu, yang mana ketika itu Allah memanggil Jibril. Wahai Jibril, coba. Maaf, Allah bukan memanggil Jibril. Allah langsung menanyakan kepada akal dan nafsu, wahai akal, man anta wa man ana. Akal menjawab, ana
abduka wa anta rabbi. Saya adalah hambamu dan kamu adalah Tuhanku. Itulah jawaban dari akal. Begitu tegasnya akal menjawab, saya ini adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku, karena dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nafsu ditanya, wahai nafsu, man anta wa man ana? Lulu gue. Kata nafsu, kamu, saya. Dengan songong dan angkuh, onges. Kalau bahasa Inggrisnya onges. Nafsu menjawab begitu, saya, kamu, katanya. Allah pun marah, Allah pun murka. Akhirnya Allah memanggil malaikat. Wahai malaikat, kamu bakar nafsu ini. Ketika nafsu dibakar, dia antar aja, nyantai gitu. Tambah berdosa, tambah bersalah, santai aja. Ketika itu dibakar lagi, masih santai, masih bisa tersenyum, masih bisa melawan, masih bisa membantah. Itu nafsu ketika dibakar. Akhirnya Allah pun mengurung nafsu lewat perintah Allah kepada Jibril. Nafsu pun dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih apa-apa. Akhirnya nafsu pun menjerit, merintis karena kesakitan. Kenapa? Karena nafsu kalah dengan puasa. Makanya kita dianjurkan untuk berpuasa. Ketika kita sering melakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak baik, maka berpuasa. Dengan berpuasa, insya Allah nafsu kita akan kalah dengan apa? Toh kenapa ada yang puasa masih ada yang mencuri? Toh kenapa ada yang puasa masih ada yang berbicara kotor? Toh kenapa ada yang berpuasa masih sering mengganggu teman-temannya? Karena puasanya tidak diiringi dengan niat yang ikhlas dan tulus. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang berbahagia. Makanya semuanya itu diawali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kita bisa merasakan nikmat Allah. Dengan bersyukur kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling pelit itu siapa? Orang yang paling pelit itu ternyata bukan orang yang nggak mau kasih makanan. Minta duit 1.000 nggak dikasih, itu kan orang pelit. Orang yang pelit itu ternyata ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak menjawab dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berarti banyak di antara kita yang pelit. Satu lagi, marilah kita salawat dan salam kita curahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Ada 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surga. 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Banyak kita menyalah tafsirkan, menyalah artikan bahwasanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan seperti tadarus itu adalah membaca Al-Quran tamat 30 juz. Padahal tadarus itu artinya bukan menamatkan bacaan Al-Quran selama sampai 30 juz, tapi tadarus itu berasal dari kata darasa dan durusu, yang artinya mempelajari, belajar. Di sini kita pun dituntut untuk belajar memahami ilmu yang terdapat dalam Al-Quran, bukan berlomba-lomba. Cepat-cepatan siapa dulu tamat, boleh. Cepat-cepatan siapa dulu tamat dengan ikhlas dan terus membacanya, bukan tergesa-gesa. Kebanyakan kita membacanya tergesa-gesa. Ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf
mendapat ganjaran 10 kali lipat. Itu di hari biasa. Itu bagi orang yang membacanya baik dan benar, menggunakan tajwid dan ilmu Al-Quran. Kalau membacanya tanpa tajwid, itu sama aja bohong. Sama aja bohong. Bacanya salah-salah. Jangan nambah 10, satu aja kayaknya nggak dapat. Makanya pelajari dulu Al-Quran, baru kita belajar, baru kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Di situ akan mendapatkan ganjaran 10 kali. Apalagi kita bacanya ketika bulan Ramadan. Yang kedua, surga sangat merindukan orang-orang yang berpuasa. Di sini ada nama surga khusus untuk orang yang berpuasa. Siapa yang tahu? Surga Ar-Rayyan. Itu surga bagi orang-orang yang sering puasa. Puasa sunnah, puasa Daud, puasa Ramadan apalagi. Sekarang kita lihat orang yang berpuasa. Tadi nafsu itu kalah dengan puasa. Ternyata tidak. Kita lihat kita sendiri ketika berpuasa, sebelum azan maghrib dikumandangkan, semua makanan telah dihidangkan. Ada sebuah pecel ayam, sate, apa lagi, bakwan, teh, macam-macam dihidangkan di depan. Itu membuktikan kita itu bukan bersyukur, tapi rakus. Ya, menahan dahaga, menahan lapar dari pagi sampai sore. Akhirnya timbul rakus. Semuanya boleh makan, bahkan meja pun boleh makan juga kayak itu. Ya, bukan. Tetapi dengan berpuasa kita menjadikan diri kita itu lebih bersyukur. Bukan berfoya-foya dengan makanan semuanya dimakan, dibeli sampai apapun yang ada dibeli. Itu menandakan kita tuh bukan yang bersyukur, tetapi kita itu adalah kufur, bahkan termasuk kufur karena mubazir, habis gak habis dibuang-buang. Itulah kita. Makanya besok kalau mau makan seadanya, secukupnya, dan semuanya dimakan. Lihat tadi itu sampah berantakan karena tidak bersyukur, semuanya mau dimakan. Yang ketiga, surga itu sangat merindukan orang-orang yang menjaga lisannya. Orang-orang yang menjaga lisannya, menjaga perkataannya. Kita lihat ya selama udah ada yang ngomong kotor, itu nggak menjaga lisannya. Carut-marut kemana-mana padahal bulan puasa, karena nggak menjaga lisannya. Maka yang seperti itu surga tidak itu. Tapi orang yang menjaga lisannya juga akan rindu kepada mereka. Yang sering berzikir, tiap detik, tiap duduk itu ada zikir. Berjalan zikir, main bola zikir, masuk bukan gol, alhamdulillah. Itu orang yang senantiasa menjaga lisannya. Dan yang terakhir adalah orang yang menyayangi orang yang kelaparan. Maksudnya apa sih? Orang senantiasa memberikan makanan terhadap orang yang lapar, yang kelaparan, memberikan makan terhadap orang yang kelaparan. Masih banyak di dunia ini orang yang kelaparan. Di bawah-bawah kolong jembatan tuh dia coba, banyak yang nggak makan. Satu butir nasi itu sangat berharga bagi mereka. Bahkan satu tetes, jangankan satu teguk, satu tetes air itu sangat berharga bagi orang-orang yang kelaparan dan kehausan. Sedangkan kita di sini buang-buang nasi lah, buang-buang air lah, tidak bersyukur. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jadi 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surga adalah pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, orang yang menjaga lisannya, menjaga perkataannya. Yang keempat, orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Terima kasih.